Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya saat ini berada di kantor PT Karya Prima Putratel atau disingkat dengan KPP. Di sini ruangannya Bapak Direktur Utama didampingi oleh sekretaris pribadinya, Mas Ali. Beliau ini Pak Haji Wiharto PCTT MBA, Direktur Utama PT Karya Prima Putratel. Selamat pagi Pak Wiharto. Selamat pagi Mas Imam, gimana kabar? Sehat ya? Sehat-sehat, alhamdulillah Pak ya. Luar biasa. Kita sudah melalui pandemi selama setahun ya. Iya. Tapi alhamdulillah sehat semua ya. Oke. Dan bagaimana Bapak dalam rangka pengembangan PT di bawah Bapak ini untuk usaha ke depan yang tadi Bapak bilang akan Ya membuat alhamdulillah ya. Jadi kita kita berusaha untuk mengembangkan usaha. Jadi pertama saya terima ini Pak. Saya terima sebagai direktur itu rugi 50 itu. Jadi dari KAP ya 50, tapi sebetulnya ada tunggakan-tunggakan yang BPJS, pajak dan lain-lain itu. Alhamdulillah sekarang dividennya sudah di atas 1 miliar. sudah naik ya. Sudah sesuai target lah gitu. Kemudian kita ingin mengembangkan usaha selain mengembangkan di telecommunication network service, termasuk ansuran, maintenance maupun penggelaran networknya fiber ya. Kemudian juga kita ingin mengembangkan ke trading. Kita sudah daftar ke padi. Nah, beberapa produk itu sudah mulai kita input. Nanti di dalam padi itu akan bisa tersebar ke seluruh Indonesia itu melalui aplikasi yang dikembangkan oleh Telkom di padi. Iya. Karena para BUMN wajib untuk membeli dari ini produk-produk yang ada di padi. Ya, sampai itu juga kami kan melihat ada kemungkinan di sini traveling ini mempunyai peluang yang bagus ya. Apalagi setelah orang-orang terkungkung di dalam rumah lebih dari setahun ini mesti ingin jalan-jalan gitu ya. Betul. Cobalah kita atur, jangan kita fasilitasi untuk memberikan mereka suatu kesempatan happy ya, tapi yang terjangkau harganya. Ya kira gitu ya Mas. Mas Imam saya kira membantu saya. Oke, siap untuk kasih, backup Pak Wi. Ya. Jadi intinya adalah PT Karya Prima Putratel ini ingin kedepannya ingin mengembangkan usaha dari berbagai sektor Pak ya, antara lain di bidang tadi traveling Pak ya. Traveling dan trading. Traveling dan trading. PT Karya Prima Putratel ini adalah perusahaan yang dibentuk atas asas kebersamaan dari para pensiunan. Jadi seperti yang Pak Wiharto jelaskan tadi, utamanya adalah bagaimana kita bisa memberikan sumbangsih untuk bisa memberikan nilai tambah dan tambahan lah bagi para pensiunan. Karena bagaimanapun juga perusahaan ini eksistensinya dan didedikasikan untuk para pensiunan Telkom khususnya yang berada di Jakarta. Karena Pak Wi tadi sudah jelaskan bagaimana permodalan dan lain sebagainya. Tapi kita akan bicara dari sisi teknis dan operasionalnya. Sebagaimana perusahaan teknis lain ya, bahwa kita berkecimpung di dunia telekomunikasi. Dan satu hal yang mungkin kita perlu sampaikan bahwa PT Karya Prima Putratel ini sudah menerapkan operasionalnya ini adalah based on IT, jadi berbasis digital. Jadi sebelum yang lain sudah menerapkan, kami sudah menerapkan dari mulai bagaimana operasionalnya teknisi yang ada di lapangan, kemudian operasionalnya manajemen dan lain sebagainya, itu sudah berbasis IT. Contoh misalnya, bagaimana kita merekap daftar teknisi berdasarkan absensi, kehadiran, kemudian performansinya, kemudian bagaimana hasil kerjanya,
kemudian bagaimana penilaiannya kita sudah berbasis IT semua. Jadi kita sudah tidak perlu lagi cek satu persatu bagaimana kita harus berhadapan dengan para teknisi, karena semuanya sudah berbasis IT. Jadi kita sudah bisa tahu persis bagaimana performansi masing-masing teknisi itu berdasarkan progres yang sudah dicapai. Nah, sehingga dari sisi remunerasinya juga kami sudah menerapkan pola secara transparan. Artinya kinerja itu betul-betul berbasis kepada individu masing-masing berdasarkan guidance dan SOP yang sudah ditetapkan serta target dari masing-masing orang. Sehingga di dalam penilaian itu kita selalu menerapkan apa yang disebut dengan sosiometri dan juga inventarisasi serta assessment. Pasar digital UMKM itu dikelola oleh inisiasi BUMN, tapi software dan website dan seluruh infrastruktur digitalnya yang kelola Telkom. Ketika perusahaan masuk dalam website Padi atau tergabung dalam pasar digital, maka kewajiban para UMKM, kewajiban para BUMN berbelanja di pasar digital yang sudah diresmikan oleh pemerintah itu, Pak. Menteri di BUMN mungkin ya. Nah, yang menarik kategorinya itu full, semuanya komplit dari ATK, travel termasuk sih, Pak. Travel, oh gitu ya. Apa namanya, mandoran, telekomunikasi, apapun semua masuk di situ. Sekali lagi yang bisa masuk situ ya, pasti perusahaan yang compliant, Pak. Jadi compliant itu dalam artian seluruh legal aspek, sertifikasi dan yang lain-lainnya, Pak. Masuk. Dan PT KPP ini masuk di situ ya? Nah, sampai situ. Termasuk inisiasi produk, Pak. Produk semua dari situ. Satu hal yang paling menarik dari Padi ini, Mas Imam, kalau Mas Imam placement produk atau jasa di Padi UMKM itu, maka otomatis akan muncul di semua tempat-tempat seperti Bukalapak, Tokopedia itu otomatis. Oh gitu ya. Jadi sekali input di Padi, maka di shop itu semua otomatis ada. Ya. Jadi nggak usah input di Padi terus besok input lagi di Bukalapak, input lagi di. Berarti secara otomatis satu saja Padi tapi sudah tersebar. Nanti bisa kita praktekkan kalau masih mau lihat. Oke, boleh. Ya. Kira-kira itu luar biasa ya. Yang menarik dari Padi ini adalah bahwa semua UMKM, semua BUMN wajib berbelanja di sini. Jadi mereka tuh wajib secara digital ya. Secara digital wajib berbelanja di untuk meningkatkan UMKM. Ini ada logo BUMN. Selain e-commerce, Padi itu juga membina para perusahaan-perusahaan yang terdaftar di sini, Mas Imam. Contohnya saya lah yang saya pengen rasakan. Saya ini sekarang udah masuk kelas digitalnya BUMN. Terus perusahaannya nanti suruh daftar compliant pajak dan lain-lain semua. Pokoknya dibina sama BUMN lah kira-kira gitu. Saya sampel satu yang paling memudahkan adalah ketika satu perusahaan masuk dalam pasar digitalnya UMKM, maka si perusahaan tersebut tidak perlu lagi memikirkan jasa pengiriman, model-model barang, semua template-nya sudah disediakan oleh Padi. Nah, sebagai alumni Telkom, Mas Imam dan teman-teman sekalian, ini semuanya diinisiasi oleh aplikasinya sama Telkom. Gitu ya. Jadi Telkom semua ya aplikasinya ya. Contoh kalau ketika sudah masuk, maka kita akan diarahkan ke dalam aplikasi Telkom yang namanya Sako. Sako. Jadi ini backroomnya penjual lah. Ini kan punyanya PT nih, Mas. Karya Prima Putratel. Oh, ini PT Karya Prima Putratel. Loginnya. Ya. Jadi para Prima Putratel di sini boleh menjual produknya. Di sini ada produk dan di sini bisa mendata siapa yang bisa memonitoring, menunggu konfirmasi, diproses, bahkan laporan harian data penjualan, grafik laba kotor, laba bersih, semuanya template-nya sudah ada. Dashboard lah. Dashboard. Terus jasa pengiriman pun kita tinggal input. Misalnya kita perlu orang mau beli dari luar daerah, dari manapun, kita nggak perlu lagi lobby-lobby ke JNE kemanapun.
cukup di sini saja apa namanya sudah terintegrasi lah. Sudah klik, nanti kita diatur sendiri sama UMKM. Integrasinya adalah dia bisa menambah integrasi kepada semua marketplace yang ada. Misalnya sekali input di sini produk, maka otomatis dia akan muncul ke sini nih Mas nih. Shopee, Lazada, Tokopedia, Bukalapak, JDID dan lain-lain. Wah, lengkap ya. Jadi ketika produk ini sudah di input di padi, maka otomatis muncul di yang tadi saya bilang marketplace tuh. Shopee, Lazada, Tokopedia, Bukalapak.